Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli mafruihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli mafruihim wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil at'imati al-halali minha wa ghairiha. Faslun, adapun ini itu suatu fasal fi ahkamil at'imati, di dalam menerangkan hukum-hukumnya makanan al-halali yang halal, minha dari makanan-makanan tersebut, wa ghairiha dan juga yang tidak halal, ya. Nah, ini contoh yang Batur tanyakan tadi, fi ahkami, ini dari af'ala mbak, dari ahkama yuhkimu ahkaman gitu, ya. Nah, tapi kok sesuk wae mbak, ini ora rampung nanti terang gue. Jadi menerangkan makanan-makanan yang halal dan juga yang tidak halal. Wa kullu hayawanin, dan adapun tiap-tiap hayawan istatobat yang menganggap enak kepada hayawan atau hewan-hewan tersebut, siapa al-arabu, orang Arab. Ini hukum tuh karena Nabi itu orang Arab, disesuaikan dengan apa yang terjadi di daerah tersebut gitu. Jadi setiap hewan-hewan yang menurut orang Arab tuh enak, maksudnya itu tidak membahayakan, rupanya alladzina, orang-orang, hum yang adapun alladzina itu ahlus sarwatin, ahlus sarwati, ahli orang-orang yang kaya, maksudnya luas hartanya, wa hasobin dan juga keluarganya, wa tobain dan juga watak salimatin yang selamat, wa rofahiyatin dan juga ahli makanan-makanan yang enak, itu fahuwa, maka adapun hayawan kulun gitu ya, itu halalun, hukumnya halal. Jadi kalau yang menurut orang Arab tuh kok halal, terus kita niru, ya halal. Yang repotnya sekarang kalau berubah, wah sekarang yang dulunya haram jadi halal, lah itu yang repot ya kan. Nah, ilama, kecuali hewan-hewan, ay hayawanin, artinya hewan-hewan, waroda yang sudah sampai apa asar syariat bitahrimihi, dengan keharamannya ma atau hewan tadi, maksudnya sudah dinas Quran ya kan, dinas hadisnya Nabi bahwasanya itu haram, maka itu tidak bisa diutik-utik lagi, maksudnya begitu ya. Ya kalau kok tidak diterangkan di Quran, tidak diterangkan di hadis, nah, maka itu masih bisa diolah-olah, nah gitu ya. Nah, tapi kalau yang sudah dinas Quran, contoh wal khinziru di situ ya kan, nah, maka ya itu tidak bisa diutik-utik. Walaupun di sini namanya babi, kalau di Jawa namanya celeng, ya sama. Hukum atau bagong, ya tetap hukumnya haram. Nanti macam anak muridnya Pak Tamrin dulu, kalau ngatakan babi haram, kalau celeng nggak haram. Nah, terus bedanya apa? Kerbau pendek. Nah, kerbau pendek pula ya kan itu. Nah, kerbau tapi kan, maksudnya kerbau pendek yang dimaksudkan itu Pak. Nah, itu. Nah, artinya al-lafdu ja'ali makna, lafat yang datang untuk makna hewan itu, ya tetap hukumnya haram.
Yang dimaksud kerbau pendek. Nah, rupanya yang diduding itu tadi khinzir tadi, ya kan? Ya sama, bahasanya yang berbeda. Jadi setiap sesuatu yang tidak dinas Quran ataupun tidak dinas oleh baginda Nabi itu haram, maka itu masih bisa dipertimbangkan menurut pendapat-pendapat dan umumnya masyarakat tertentu. Nah, gitu ya. Contoh dulu tuh Bang Edi, bekicot ya kan. Nah itu kan kalau orang mata gual jijik itu ya haram, dikarenakan menjijikkannya. Nah nanti di tempat lain tuh makanan favorit ya idola. Wong nggak ada nas Quran dan hadisnya ya di tempat itu menjadi halal gitu loh maksudnya. Artinya halal yang taksis khusus di daerah itu. Di sini kata orang jijik ya haram. Nah itu maksudnya begitu. Maka nggak usah ribut lagi masalah yang seperti itu ya. Kalau Bang Edi doyan itu dimakan itu, jangan disebar-sebar karena ini halal ya jangan. Halal untuk saya sendiri lah gitu. Nah kecuali yang nas Quran, khinzir tadi, babi, ya kan, terus anjing itu lah, walaupun menurut Bang Edi halal ya tetap haram, nah, karena nas Quran dan nas hadis itu maksudnya. Fala yarji'u maka hukumnya tidak bisa dikembalikan fihi di dalam hukum yang sudah diterangkan dalam syariat listitobatihim kepada baiknya atau dianggap enaknya makanan mereka lahu kepada sesuatu yang sudah diharamkan di dalam syariat. Nah, itu begitu. Jadi halal haram hewan itu kalau enggak nas Quran dan nas hadis maka itu masih Bang Edi boleh mengutik-utiknya. Nah itu begitu. Syukur-syukur nanti ada penanggung jawab dari para ulamanya, entah dari kitab apa atau madhab mana. Nah itu begitu ya. Jangan kok buat halal sendiri gitu loh. Nanti halal sendiri, wah menurut Pak Tamrin ini halal. Nah, kalau bisa ada syahidnya atau menurut mujtahid siapa atau ulama siapa gitu supaya ada penanggung jawab kita besok di akhirat. Kalau tidak ada di situ kok Pak Tamrin ngomong wah ini halal menurut saya ya tanggung jawab gitu. Cuman ya besok dipertanyakan dulu kamu tuh siapa lo gitu kok berani menghalalkan kan gitu. Wa kullu hayawanin dan adapun tiap-tiap hewan istahbasathu yang menjijikkan kepada kulun siapa al-arabu orang Arab aduwahu artinya memusuhi atau menjauhi siapa Arab khobisan di dalam kepada sesuatu yang jelek atau menjijikkan tadi bahwa maka hewan-hewan yang dianggap orang Arab itu menjijikkan itu haramun hukumnya haram. Jadi apapun itu karena hukum Arab itu lahirnya di Arab ya kan hukum Islam itu lahirnya di Arab maka yang menurut orang Arab itu haram ya hukumnya menjadi haram ilama kecuali hewan-hewan atau makanan waroda yang sudah sampai apa asar syariat diibahatihi kepada diperbolehkannya hewan yang menurut orang Arab tadi menjijikkan tadi kan jadinya haram tapi ada nas Quran dan hadisnya bahwa itu halal ya falayakunu maka tidak ada makanan yang walaupun dianggap orang Arab itu haram atau menjijikkan itu haraman hukumnya haram. Jadi rumusnya asal yang menurut orang Arab itu halal maka hukumnya halal kecuali yang dinas Al-Quran walaupun dia ngomong halal tapi Quran dan hadisnya ngomongkan haram tetap haram. Demikian pula sebaliknya kalau orang Arab mengatakan itu haram ya maka hukumnya haram kecuali ada nas hadis atau Qurannya maka baru dihukumi halal walaupun orang Arab nggak doyan atau istilahnya menganggap haram. Itu maksudnya begitu bisa dipahami itu ya. Wa yahrumu dan haram minas sibai dari hewan buas apa hewan-hewan buas
lahu yang itu bagi hewan buas tersebut nabun adapun mempunyai taring. Ai asinu artinya gigi, kawiyun yang kuat, ya adu yang membunuh atau memusuhi, bihi dengan memusuhi apa bihi dengan taringnya tersebut, alal hayawanin atas hewan-hewan yang lain. Jadi termasuk di sini diterangkan hewan yang haram yang mempunyai taring yang kuat yang nanti untuk memusuhi hewan-hewan lain. Dicontohkan di sini kaasadin seperti harimau. Harimau Bang Edi ya, termasuk yang haram. Wanamrin dan juga macan tutul. Wayahrumu dan haram, itu yang hewan-hewan ya. Wayahrumu dan haram minatuyuri dari burung-burung. Apa ma burung lahu yang itu bagi burung tersebut mukhlabun adapun mempunyai kuku yang kuat. Mikhlabin bikasril mimi dengan dikasrah huruf mimnya, wa fathul lami dan dibaca fathah lamnya, mikhlabin, mikhlabun ya. Dhofrun artinya yang mempunyai kuku, kawiyun yang kuat, yajrahu yang melukai apa hewan apa burung yang punya kuku kuat tadi, bihi dengan kukunya. Kasokrin seperti burung elang, wabasin dan juga apa maknanya ya, raja wali lah ya, wasyahina dan juga elang hitam, gagak burung bangkai, elang hitam lah ya. Jadi ciri-ciri burung yang haram, tole aja dipeteti ya, haram, petet mbok bakar ya kan, termasuk elang ya. Wayahilu dan hukumnya halal lil mutori bagi orang yang terpaksa. Wahwa adapun yang disebut terpaksa itu man orang-orang khofa yang takut siapa orang tersebut ala nafsi atas dirinya apa al halaku rusak atau apa ya matilah atau lemahlah min adamil akli dari tidak adanya makanan fil muhmasoti di dalam kelaparan. Jadi artinya tadi kan diterangkan sudah yang haram-haram ya kan. Lah sesuatu yang haram tadi kalau Bang Edi atau Pak Janes kok terpaksa ya kan, sudah 2 hari 2 malam nggak makan di hutan tersesat, adanya apa? Walaupun itu perkara yang haram boleh dimakan untuk menyambung hidup, karena hidup itu penting untuk bekal kita menuju akhirat. Wah aku tidak mau tuh haram, akhirnya mati nian, ya gak bisa nambah amal. Wong hidup tuh potensi untuk menambah amal kan gitu. Masoti di dalam kelaparan. Mautan artinya kematian, au maridun atau sakit. Mufawafan yang menakutkan atau membahayakan, au ziyadati maridin atau tambahnya sakit, awing kita irofakotin atau tertinggal rombongan atau kawan, walam yajid dan tidak menemukan siapa orang tersebut kepada makanan-makanan yakuluhu yang memakan siapa orang tersebut kepada halalan yang halal. Jadi andekan kok seseorang itu terpaksa, walaupun tadi ada diterangkan yang halal dan yang haram, tapi dalam keadaan terpaksa itu boleh mengkonsumsi barang yang haram tersebut dengan apa itu namanya kriteria bahwa dia itu kalau tidak makan nanti mati, atau dia sakit parah, atau dia membahayakan karena kalau tidak makan nanti nggak telap jalan atau nggak telap lari kan gitu, atau tambah sakit. Nah itu, dan ketika waktu itu tidak menemukan
makanan-makanan yang halal yang diterangkan oleh syariat. Lah, orang yang terpaksa tadi di dalam kelaparan diperbolehkan ayakula untuk memakan, jika memakan minal maitati dari bangkai-bangkai atau hewan-hewan al-muharramati yang diharamkan alaihi kepada orang tersebut, ma yaitu makanan-makanan, aisyai'an artinya sesuatu, yasuddu yang bisa menahan bihi dengan makanan haram tersebut, apa? Romkuhu kehidupannya untuk detik-detik terakhir lah. Romkun tuh. Ai baqiyatu ruhihi artinya masih tetapnya rohnya. Jadi andaikan itu tadi terpaksa tidak ada lain-lainnya, Bang Edi di hutan. Ini sebenarnya kalau sekarang ya agak-agak apa ya? Agak-agak tidak mungkin lah kan gitu. Ya cuman kan bisa terjadi. Andaikan terpaksa tidak ada, berusaha macam mana pun tidak ditemukan barang yang halal, ya kan? Nah, kalau tidak makan yang haram tuh dia mati, maka hukumnya malah menjadi wajib untuk bukan wajib ya, boleh ya. Hukumnya menjadi boleh, menjadi halal untuk memakan barang yang haram tadi. Cuman ya sekedar mayasuddu bihi romkuhu, sekedar untuk menyambung hidup. Jangan kok umpama terpaksa tadi ketemunya babi empuk enak kata orang ya kan, sudah makan Bang Edi kekenyangan, bawa pula sampilnya sikok lagi, wah ini untuk nanti lah itu tidak boleh lagi. Nah, perkara nanti lagi jualnya tidak boleh kemarin toh Pak, menjual sesuatu itu yang haram, sesuatu yang haram dimakan dijualnya juga haram gitu loh. Nanti Pak Guru Tamrin buat apa dalil baru pula, aku kan tidak makannya, aku jual. Nah umpama ya sama wae Pak Guru ya, aku jual tidak aku makan, tetap hukumnya haram. Untuk beli pulsa umpama, untuk beli rondap kata Bang Edi ya kan, untuk beli sendawa kan, untuk beli minyak kok Pak sama rokok ya sama wae ya kan. Minyaknya untuk jalan kerja Pak Janis ya, rokoknya ya untuk Bang Edi semangat kerja ya sama baik. Walana dan itu bagi kami maitatani adapun ada dua bangkai halalani yang halal keduanya. Jadi belum bangkai dulu. Ada dua bangkai yang hukumnya halal dalam syariat Islam. Wahuma adapun dua bangkai tersebut itu asamaku ikan, artinya ikan-ikan yang hidup di sungai atau di air. Wal jarodu dan juga belalang. Itu masalah hewan walaupun bangkai tetap halal dan tidak perlu disembelih. Nanti Bang Edi mancing dapat paten ya kan. Ini macam mana nanya Bang Edi? Macam mana Pak nyembelihnya? Gak payah disembelih. Langsung diolah wae. Tapi Pak bangkai Pak, kata bangkai kemarin najis dan haram, khusus ikan ndak usah, ndak haram ya. Ya kalau nanti tidak mau antar ke rumah wae. Walana dan itu bagi kita artinya dalam syariat Islam, damani adapun ada dua bentuk darah. Halalani yang hukumnya halal, artinya tidak haram. Aja dibuang Pak Dar nggih. Wahuma adapun dua darah tadi itu al-kebeduhati, nyembelih kambing hatinya dibuang, jangan Pak, halal Pak Dar nggih. Wat tohali dan juga limpa. Limpa itu yang piye ya Pak? Jantung ya? Limpa dan jantung. Waqat arafa dan juga sudah diketahui min kalamil musonifi, dari penjelasan dawuhnya Kiai Musonef huna di sini hukum wa fima dan di dalam hukum-hukum sabako yang sudah lewat apa anal hayawana, sesungguhnya hewan-hewan itu ala salah satu aksamin atas 3 macam dalam masalah hukumnya ya. Jadi hewan itu ada 3 macam dalam hukumnya. Yang pertama, akadua adapun yang pertama,
itu mah hewan-hewan layak kulu yang tidak halal dimakan. Fadabihatuhu, maka adapun menyembelihnya, wa maitatuhu, dan bangkainya itu sawaun, hukumnya sama. Yang pertama, dalam syariat Islam itu ada hewan itu disembelih ataupun enggak disembelih itu tetap hukumnya haram. Contoh babi tadi, kan, anjing tadi, biar pak tersembelih pakai syariat ya tetap hukumnya haram. Itu loh maksudnya. Biarpun bismillah, walaupun pakai ajinomoto padar ya, biasanya pakai dijamin halal katanya kan itu. Walaupun begitu tetap hukumnya haram, ya kan itu. Wasani, dan adapun yang kedua itu mah hewan-hewan yakulu yang dimakan atau halal maksudnya. Fala yakhillu, maka tidak halal apa barang hewan yang halal tadi illa bitadqiyati, kecuali dengan cara disembelih asyariyati yang golongan syariat. Contoh kebu, sapi, kambing, ya kan, unta, kuda. Nah, itu harus disembelih secara syariat baru hukumnya halal. Kalau mati dewek bangkai namanya gitu, maka ya haram. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu mah hewan-hewan takhilu yang menjadi halal apa maitatu, bangkainya hewan tersebut walaupun tanpa disembelih maksudnya. Contohnya kasamaki, seperti ikan sungai atau ikan laut, wal jarodi, dan juga belalang, maka itu walaupun tidak disembelih hukumnya menjadi halal. Nah, itu begitu ya. Jadi itulah definisi-definisi singkat dari makanan-makanan yang dihalalkan oleh syariat dan yang diharamkan, dan juga hukum-hukumnya. Faslun fi ahkamil adqiyati, fasol di dalam masalah penyembelian kurban. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.